semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah. Disclaimer dulu kalau saya ini memang bukan seorang profesional atau expertise di bidang Excel, tapi beberapa tahun ini saya cukup aktif di bidang peradminan dan juga banyak berkutat dengan Excel ini, guys. Nah, saya sebenarnya orangnya suka sharing aja sih, makanya tujuan saya bikin channel ini adalah untuk sharing ke teman-teman semua soal ilmu Excel yang saya punya. Karena kenapa namanya belajar? Karena saya pun jujur saya masih banyak banget per Excelan ini yang belum saya bongkar, belum saya gali lagi, karena menurut saya Excel tuh bisa melakukan banyak hal gitu loh, guys. Oke, nah di video pertama kali ini kita bakal belajar hal basic dulu nih. Kita bakal bikin gimana sih caranya bikin table Excel yang rapih gitu, versi saya. Nah, finalnya kita akan hasil yang akan kita buat kali ini adalah seperti ini, guys. Ini contohnya kita bikin absensi kelas dulu ya. Oke, kan kita bakal tujuannya kayak gini, kita bikin di sheet baru ya. Caranya tuh gimana sih? Oke, let's go, kita mulai dari sekarang. Oke, pertama-tama kalau saya sih sebenarnya ya, kalau bikin apa-apa saya pasti paling seneng tuh bikin judulnya dulu. Karena tadi judulnya absensi kelas 6B ya. Kita bikin judul di sini kelas 6B. Gitu. Nah, pertama kita bikin judulnya dulu, ada nomor, terus di sini ada nama siswa. Terus sebelahnya lagi kita bikin jenis kelamin biasanya ya kalau absensi kelas itu ya. Terus di sini ada tanggal lahirnya lah, bolehlah kita tambahin ya. Oke. Nah, setelah kayak gini kita isi datanya dulu. Ini bisa kalau misalkan memang risih ngelihat selnya ini pada bertabrakan karena sel sebelahnya ada isinya, ini kita double klik aja guys di sini nih, antara kolom B dengan kolom C ini kita double klik, ini dia akan otomatis untuk nge-adjust sesuai dengan judulnya dia. Kalau misalkan nanti di bawahnya kita ada yang lebih panjang lagi nih, di sel ini tulisannya lebih panjang, ini juga bisa kita adjust, langsung kita double klik aja, itu bakal otomatis. Oke, kita bakal bikin 10 dulu kali ya guys ya, 10 siswa ya, biar nggak terlalu banyak. Nah, caranya gimana biar nomornya itu bertambah ya, kita tinggal tarik aja sebenarnya di sini. Cara simpelnya adalah kita narik dari sini biar ada tanda plusnya sampai kelihatan. Ini kan berubah ya, dari awalnya begini kita ke pojok sini ininya bakal berubah. Nah, ini auto fill optionnya kita bisa ubah jadi fill series kayak gini. Nah, ini kan sampai 10 ya. Lanjut kita isi dulu nama siswanya. Pertama kita punya tadi Ahmad Santoso ya. Terus Muhammad Iqbal. Terus kita punya namanya Virus. Terus Zainab. Kita punya siapa lagi? Nur Fajrina. Terus Miftahul Jannah kita tulis deh. Tapi ini bukan nama saya ya. Saya cuma sama Miftahnya aja. Atas nama Syaiful, atas nama Veranda, atas nama Hamdan, dan juga terakhir kita punya namanya Zikri. Oke, nah ini kan bertabrakan lagi nih sel-selnya, masuk ke dalam sel C3, kita masuk ke kolom C, nabrak. Nah ini tinggal kita double klik aja. Nah dia akan otomatis nge-adjust ke kolom dengan huruf terbanyak guys. Jenis kelaminnya Mas Santoso kita buat laki-laki, ini juga kita buat laki-laki. Ini kita perempuan, ini perempuan, kita tandai aja dengan P ya guys ya. Miftahul Jannah itu juga perempuan, Syaiful laki-laki, Veranda perempuan, terus Hamdan itu laki-laki, Zikri juga laki-laki. Nah tanggal lahirnya ini nggak biasa, misalkan tanggal lahirnya 28 November. Kalau kita ketik itu kan bisa tuh langsung ya sebenarnya, tapi kita juga bisa nulis pakai rumus aja guys, kayak kita cuma nulis bulannya, tahun, terus nanti langsung dia otomatis bakal ngeganti formatnya. Caranya gimana? Misalkan ini kita masukin dulu Iqbal kan tadi 27 Juli ya, 07 tanggal 27 1998. Nah ini kan dia beda ya formatnya. Sebenarnya gampang kalau misalkan mau bikin format yang sama kayak yang di atas, itu bisa tinggal langsung kita
Ini kan tuh formatnya bulan dulu, tanggal baru tahun. Nah, ini tinggal kita copy ini format Painter kayak gini. Bisa, atau misalkan kalau misal mau kita rumusnya itu asalnya dari mana sih, misalkan yang atasnya juga kita belum punya versinya nih gitu, bisa juga guys. Ini kita isi dulu ya, tadi bulan 6 tanggal 18 tahun 1998. Nah ini kan juga masih aneh nih, tinggal kita samain aja. Itu tipenya formatnya bisa kita ganti di sini. Ini ya guys ya, di number, di date-nya ini bisa kita ganti number formatnya di date. Kita tinggal pilih kita maunya yang kayak gimana, atau yang kayak gini nggak pakai tahunnya, atau kayak gini bisa juga, tinggal kita okein aja. Nah caranya gimana biar sama semua formatnya, ya kita drag ke bawah sampai kita maunya tuh sampai mana. Kita ganti lagi ke date ya guys. Nah kita pakai format yang ini, jadi semuanya nanti akan ada di format yang sama tuh, sama ya. Nah ini tinggal kita isi nih, lagi tanggal 4 24 1997, terus bulan 12 1999 deh. Terus yang ini bulan 10 28 1998, ini ada 05 12 1998. Terus kita punya tadi kosong tanggal hari ini tuh bulan Juli tanggal 15 1998, tapi ini bukan 98 ya guys. Ini tanggal 01 04 1999. Terus ada 11 11 1998. Oke guys, gimana? Nah, terus gimana sih? Ini kan kita udah punya nih datanya. Gimana caranya biar lebih rapih kelihatannya? Kalau saya, pasti yang saya senang itu adalah judul tuh harus di tengah, kalau menurut saya ya. Makanya ini judulnya itu kita drag sampai kolom D yang terakhir, terus kita merge kayak gini, kita ketengahin. Ini sebenarnya bisa dipindahin, terserah teman-teman mau taruh di mana. Kalau saya lebih suka ininya ada di tengah. Terus kalau judul itu saya paling suka dia di bold, bisa di bold kayak gini, atau bisa di Ctrl B. Ini juga kita juga ketengahin ya, karena kan ini bagian dari judul juga guys. Kalau ini bagian dari judul, sedangkan kalau yang ini adalah database yang kita punya sekarang gitu ya. Oke. Udah habis itu kalau nomor itu saya selalu ketengahin. Yang pasti. Ini kita ketengahin juga. Ini kayaknya kita kecilin ya guys biar lebih ramping kelihatannya. Terus di sini jenis kelamin juga saya lebih suka kita ketengahin juga. Biar lebih rapi kelihatannya. Kalau tanggal lahir itu paling suka saya ada di pojok sebelah kanan. Kalau nama lebih suka saya di sebelah kiri. Terserah teman-teman mau variasi ini kayak gimana. Gitu ya. Terus gimana cara bikin ada garis-garisnya? Caranya gini guys, kita tinggal drag dari mana kita mau dia ada garis-garisnya, tinggal kita arahin kursor kita ke sel yang kita inginkan, ada di sini. Dari sel A1 sampai sel D12. Ini cara narik kayak gini gimana guys? Biar satu-satu ini kita pakai shift, terus kita arahin ke bawah. Gini guys ya. Udah habis itu kita tinggal tambahin nih, ada di font ini kita tambahin border di sini guys. Ada border ya, dan pilihan itu ada banyak banget, terserah teman-teman mau paling bawah atau mau sekelilingnya atau gimana terserah. Kalau saya lebih suka ininya semua di borderin karena biar rapi. Biar batasnya tuh kelihatan. Kalau soalnya gini guys, kalau ini tanpa kita memang di sini ada garis-garisnya tapi tipis. Nah, kalau ini kita print, kita jadiin di kertas, ini tuh semuanya putih dan ini tuh bakal nggak ada pembatasnya. Makanya kita menggunakan fungsi si border ini. Kita borderin. Kalau saya lebih suka semuanya pasti di all border dulu, biar kanan kirinya ada bordernya, ada pembatasnya. Dan kalau misalkan biar lebih rapih lagi, ini bisa, kalau saya pribadi saya suka yang di luar itu kita pakai tick outside border, yang mana jadinya tuh lebih tebel garisnya guys ya. Nih, awalnya begini. Nih, sekarang kan jadinya kayak gini ya. Kita sebelumnya kan tipis garisnya nggak ada. Kita balikin lagi coba. Nah, itu dia lebih tebal garisnya. Terus ini adalah bagian dari judul juga nih. Ini kan judul, dan di baris 2 ini juga dia judul ya guys. Nah, makanya ini kita bikin tebal juga. Jadi biar kelihatannya lebih beda. Gimana? Udah lumayan lebih rapi kan?
Kalau misalkan teman-teman merasa itu kesempitan, ya tinggal kita tarik-tarik sini aja, itu loh, udah nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Gitu. Oke, video kali ini kita cukup sampai sini dulu. Semoga videonya bermanfaat. Nanti kita lanjut di video selanjutnya dengan database yang udah kita punya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.